Kita ketahui bahwa penghasilan garam ini terutama dari Pulau Jawa. Namun kali ini seorang pengrajin garam berhasil menemukan garam dari lautan Sibolga. Nah, bersama saya hadir seorang pengrajin, Pak Johndri Simanjuntak. Nah, mengenai garam yang dihasilkan oleh Pak Johndri Simanjuntak di Sibolga. Nah, di sini ada Pak Sundung Pasaribu. Nah, juga seorang pengrajin garam dari Sibolga. Nah, Pemasaran saya dia. tenaga pemasaran sudah sampai Sudah. dengan tingkat pemasaran. Nah, Sudah. pertama-tama saya ingin tahu Pak Johndri, apa yang mendasari Bapak untuk berpikiran menghasilkan garam dari Laut Sibolga? Terima kasih Pak. Sebelum ini saya dulu menjual garam, usaha garam yang saya datangkan dari Kabupaten Jepara, Madura, Pamekasan, Demak, dan juga dari Medan. Tetapi saya ikuti selama saya menjalankan usaha tersebut, terkadang dikit-dikit harga naik, dikit-dikit harga naik. Terus yang kedua, saya termotivasi dari lecehan orang, Ya, lecehan orang. Saya dilecehkan kayak media sosial, ya, media sosial. karena saya usaha garam saya dilecehkan seperti itu, maka saya tidak lawan, saya timbul begini, bagaimana di daerah Jawa sana kok bisa bikin garam? Kalau saya hanya membeli terus, usaha saya tidak akan berlanjut. Kalau mereka tidak mau saya beli barangnya, berarti usaha saya tutup. Saya pikirkan inovasi yang baru, bagaimana caranya menjadikan air laut Sibolga ini bahan baku supaya bisa menjadi garam. Nah, kita akui berdasarkan buku-buku yang sudah saya baca secara Sebagai sejarah. referensi. Ya, sebagai referensi yang saya ketahui, belum ada yang saya ketemui yang bisa bikin garam. Setelah saya uji coba selama 3 bulan, ternyata garam tersebut tidak jadi. Air laut Sibolga saya jemur, tidak jadi. Waktu itu saya hampir stres. Bagaimana cara solusinya? Lalu saya belajar, saya mendapatkan sesuatu teori. Saya lihat ada percontohan pembuatan garam yang sangat fleksibel, cepat. Ya, jadi saya coba. Ternyata gagal. Gagal juga karena tingkat kadar asam air laut Sibolga sangat tinggi. Karena curah hujannya tinggi, sungai kita banyak. Sehingga percampuran antara kadar tawar dan kadar asin itu sangat tinggi. Jadi istilahnya dia susah untuk seperti Madura. Madura tingkat garamnya tinggi karena sungainya kan tidak ada. Dari air tawar. Lebih tinggi air garam daripada air sungai mereka, kan lebih sungainya tidak berimbang lah sama air lautnya. Sementara kita sungainya banyak, sehingga bercampur di dalamnya. Tentu di tengah membangun usaha ini ada modifikasi barang-barang yang sudah jadi dan melakukan inovasi yang terbarukan. Ya. Sejauh ini tentu ada masalah yang dihadapi. Apa masalah serius yang sangat-sangat urgent saat ini dihadapi oleh Pak Johndri? Terima kasih Pak. Kalau untuk usaha saya, ini perencanaan merek yang mau saya buat adalah merek SBGN, garam SBGN yang artinya garam Sibolga Nauli. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena saya lahir di Sibolga, besar di Sibolga, saya mau memajukan nama baik kota kelahiran saya, itu alasan saya. Yang kedua, terkendala saya saat ini dalam usaha saya, makanya dia lambat untuk berkembang. Pertama, transportasi untuk pengangkutan air laut ke tambak itu saya pakai beca karena saya kekurangan modal. Yang kedua, saya tidak bisa membesarkan ini karena lahan saya tidak ada. Saya pada saat ini minjam lahan orang. Ya, saya terkendala di sana, modal yang kurang. Sampai saat ini saya belum ada berutang ke sana, berutang ke sini, belum ada. Saya lakukan dari hasil panen saya tersebut, saya jual. Setelah jadi duit, saya tambahi begitu kira-kira. Berarti ada kendala yang secara khusus saya tangkap di sini adalah modal yang sangat minim dan persediaan lahan yang mendukung usaha ini ke depannya. Sebelum kita akhiri,
tentu garam ini ada tingkat kadar keasinan. Ya. Saya tidak mengerti apa Ya, benar. satuan dari NaCl. zat garam ini. Ya. Dan juga saya mereview sedikit tadi, ada yang sudah dapat dipanen dan jenisnya itu ada yang bersih, benar-benar bersih, ada yang berwarna yang Kecoklatan. sedikit kecoklatan. Benar. Bisa Bapak jelaskan Bisa. jenis-jenis garam Bisa. dan bagaimana membedakannya ini? Bisa. Terima kasih. Tadi yang kita lihat di tambak itu garam yang sudah kristal, yang putih bening itu dia sudah jadi. Arti katanya dia udah tua. Jadi di mana garam yang masih ada coklat-coklatnya, saya lapis kembali. Air laut Sibolga tidak sama cara pembuatan garam dengan air laut Madura. Kenapa saya katakan demikian? Air laut Madura tanpa obat bisa jadi. Sementara air laut Sibolga harus wajib. Setelah itu saya ambil air laut, saya masukkan di tandon besar ini, ya kan? Saya masukkan. Lalu saya siram di sana obat yang saya racik sendiri, non kimia. Ya, non kimia saya racik. Satu malam, setelah besok pagi kita lihat langsung pisah dia air tawar dan air asin. Setelah terpisah dia, saya pompa langsung dari bawah, saya buang ke paret, air tawarnya, air garamnya saya tinggalkan, lalu saya jemur. Ya, itu sistematis dari pembentukan garam yang Bapak hasilkan. Nah, tentu di dalam pemasarannya ada penilaian atau masukan-masukan orang, dan kemana pemasaran ini. Yang kami pasarkan hanya sedikit-sedikit. Ya. Nah, kalau seandainya kita punya lahan yang begitu luas, mungkin garam kita mungkin memadai untuk Sumatera saja, mungkin ratusan ton bisa kita capai. Bisa backup. Itulah kendala yang paling utama, Bang. Terus kendala yang kedua, masalah pengangkutan, Bang. Setelah hasil panen kita menumpuk di sini, otomatis orang langganan kita, contohnya dari Sidikalang, dari Pulau Pakat, Siborong-borong, Sidimpuan, otomatis kita melakukan pengiriman. Jadi seandainya kita punya kendaraan antar sendiri, mungkin udah agak meringankan lah beban buat kita, gitu kira-kira, Pak. Nah, ini kendala yang cukup serius bagi Bapak Ibu warga Sumatera Utara dan seluruh rakyat Indonesia. Inilah penghasil garam dari Laut Sibolga. Bagi media sosial dan televisi, kami mohon kiranya dapat membantu dan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pemasarannya. Kami yakin, kami percaya bahwa Laut Sibolga akan terus menghasilkan garam di tangan Pak John-ri Simanjuntak. Amin. Bagaimana Pak? Saya senang. Sedikit ada tambahannya nih Pak Malau. Saya minta buat kalangan muda-mudi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, mari kita berkarya, inovasi, kita bangkitkan daerah kita sendiri. Sedikit banyaknya masyarakat sudah menikmati hasil daripada bumi Sibolga. Salah satu contoh, Tapsel, Rantau Perapat, Siborong-borong, Dairi, Dolok Sanggul, sampai Siantar, perkebunan jeruk, perkebunan sawit, sudah banyak kita kirim barang dengan hasil daripada air laut Sibolga. Jadi saya menyebut air laut Sibolga itu air Tuhan menjadi air berkat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ribuan tahun lamanya di Sibolga ini belum pernah ada orang mengambil garamnya. Saya dulu pernah kami bincang-bincang sama seorang petambak garam di daerah Pamekasan. Dia bilang gini, Pak Simanjuntak kok jauh-jauh datang dari Sibolga. Saya bilang gini, gimana bos? Orang kami tidak bisa bikin garam. Ya nggak bisa kalau kau tak cari caranya. Saya carilah caranya. Tapi tidak ada, saya belajar otodidak. Ya. Dan mungkin sampai saya hari tua saya akan ini kerjaan saya. Namanya masih kecil usaha saya. Saya ini masih mempunyai tenaga kerja 6 orang. Tetapi ada tenaga cabutan. Kalau kita produksi nanti di sini menggiling mesin itu sampai 20 orang nanti kan itu kan harian lepas.
Nah, setidaknya kita sudah bisa meluangkan waktu untuk membantu mereka. Arti katanya kan ada kerjaan, ada hasil, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya maksud di sana, Pak, mudah-mudahan kedepannya usaha kita ini berhasil. Baik, terima kasih Pak John Simanjuntak sudah memaparkan sedemikian rupa bagaimana dari awal, pertengahan hingga kedepannya usaha Bapak. Kami yakin dan percaya usaha ini akan tetap jalan. Amin. Sebagai penutup, kita sampaikan pesan untuk Indonesia, ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Kita kepada pihak-pihak terkait dan yang memberikan perhatian penuh kepada penghasil garam dari Sumatera Utara, khususnya dari Sibolga. Nah, bersama saya di sini hadir langsung seorang pengrajin garam Sibolga. Mari kita berikan perhatian penuh kepada beliau dan mengajak seluruh pengusaha memberikan waktu, tenaga, material, tentu juga dana untuk mendukung usaha ini. Kita bangga memiliki seorang putra Sumut yang berinovasi dalam bentuk produk yang dapat dinikmati semua orang.